بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى
سبحت له السماوات السبع وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan berada di bulan yang mulia ini, masih di bulan Muharram, bulan pertama dari kalender Hijriah di tahun 1445 Hijriah. Dan tentu setiap kita ketika diberikan usia, ditambahkan usia, hendaknya berusaha memaksimalkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga setiap hari, setiap saat selalu keamanan yang bertambah, keimanan yang bertambah, keislaman dan ketundukan kita kepada Allah, kepada syariatnya juga semakin bertambah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita kali ini pembahasan yang cukup berat. Berat dari satu sisi karena tidak semua yang berbicara bisa mempraktekkannya, dan tidak sedikit orang yang terjerumus di dalamnya. Pembahasan yang kata Rasulullah SAW paling banyak orang masuk neraka gara-garanya. Pembahasan yang juga dengannya orang mudah masuk surga, yaitu pembahasan tentang lisan, pembahasan tentang lidah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yadman li syai'aini adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin bagiku dua hal, maka saya juga jamin baginya surga. Berarti mudah sekali. Man yadman li syai'aini adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin bagiku dua hal ini, menjaga dua hal ini, maka saya jamin dia masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui, la yantiqu anil hawa, tidak berbicara sesuai hawa nafsu, tapi semua yang disampaikan adalah berdasarkan wahyu. Apa dua hal tersebut? Ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidaihi. Antara dua lihyah, itu antara kumis dan jenggot, maksudnya di sini adalah lisan, lidahnya, wa ma baina fakhidaihi, dan antara dua pahanya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-lisan. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, paling banyak penyebab orang masuk neraka itu adalah lisannya. Jadi dua hadis ini menggambarkan satu masalah yang dengannya orang mudah masuk surga, tapi juga dengannya orang mudah masuk neraka, yaitu masalah lisan. Makanya kita sebutkan di awal, pembahasan ini cukup berat karena hampir semua kita berbicara, hampir semua kita punya lisan. Ya, semua kita punya lisan. Tetapi siapa yang paling baik adalah tentu yang bisa menjaga lisannya ini tidak digunakan kecuali hal-hal yang baik. Makanya dalam beberapa pernyataan syair Arab, ya, mereka mengatakan, "Ihdar lisanaka ayyuhal insanu la yaldighannak fa innahu thu'banu." Wahai manusia, jaga, perhatikan, hati-hati dengan lisanmu, jangan sampai dia menggigitmu. Lisan ternyata bisa menggigit. Fa innahu thu'banu kam min fil maqabiri qatil lisanihi. Begitu banyak orang yang terkubur di kuburannya disebabkan atau penyebab kematiannya adalah lisannya sendiri. Dan ini tentu sebuah bukan sekedar pernyataan saja, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya, begitu banyak orang yang
yang mati karena lisannya, dan begitu banyak orang yang bermusuhan karena lisannya. Dan insya Allah nanti kita sebutkan beberapa hal-hal dosa-dosa besar terkait dengan lisan ini. Akan tetapi lisan ini juga bisa dengannya kita mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang sangat jelas, sahih, mudah dihafal, dan mudah-mudahan juga mudah dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan disebut oleh lidah. Khafifatani fil lisan, tetapi thaqilatani fil mizan. Tapi dua kalimat ini sangat berat ternyata timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Sang Maha Penyayang Allah Azza wa Jalla. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, hari ini kita sebut kalimat itu ya. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, begitu mudah disebutkan oleh lisan kita, dan insya Allah tidak memakan waktu yang banyak, tetapi timbangannya di sisi Allah sangatlah berat. Jadi dengan lisan ini mudah sekali orang masuk surga. Tapi sebaliknya, dengan lisan ini ada orang yang kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, takallama bi kalimah aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia telah mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Beliau radhiyallahu taala anhu mengomentari hadis cerita yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini perlu untuk kita mengambil pelajaran, menjaga diri untuk tidak menghakimi, untuk tidak langsung menjustis atau menyebutkan si fulan dan si fulan. Apapun keburukan yang telah dilakukan. Ada dua orang yang disebut diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang satunya itu selalu berbuat mungkar, selalu berbuat fahisyah, selalu berbuat sesuatu maksiat, tidak pernah berhenti, bahkan boleh dikata mudmin, sudah kecanduan melakukan maksiat, tidak tenang hidupnya kalau tidak bermaksiat. Ada orang seperti itu. Yang satunya adalah rajulun saleh, rajulun abid. Yang satunya laki-laki yang saleh, selalu beribadah. Tiap hari ketemu dengan temannya, ia selalu berbuat maksiat. Selalu ditegur, diingatkan, hentikan itu maksiat, hentikan itu ini dan seterusnya, jangan lagi berbuat maksiat. Besok ketemu lagi, sampai sakit karena sudah bosan mengingatkan. Yang diingatkan juga tidak pernah mengindahkan apa yang disampaikan, tetap saja dengan perbuatannya maksiatnya. Lalu orang itu mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Itu kalimat yang diucapkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seorang nabi yang hidup di zaman itu, man yata'alla alayya, siapa orang yang berani menyebut nama saya seolah-olah saya telah melakukan hal itu. Makanya kan kata para ulama kita, ada dua sifat Allah yang selalu aktif. Sebenarnya semua sifat-sifat Allah aktif terus ya, tidak ada istilah non aktif. Dulu maha pengasih, sekarang tidak maha pengasih, tidak. Semua sifat-sifat Allah itu aktif terus, tapi ada dua yang senantiasa bersamaan. Apa itu? Mengampuni dosanya, mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa, dan juga siap menghukum orang pelaku dosa. Ini dua sifat yang selalu aktif. Dan orang ini dengan kesalehannya, dengan ibadah yang dia lakukan, dan dia sudah ingatkan kerabatnya atau temannya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan, tapi karena bosan dan seterusnya sudah selalu diingatkan tetapi tidak meninggalkan, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ini kalimat yang Allah Subhanahu wa taala murka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi yang hidup di zaman itu, mengatakan, sampaikan, siapa orang yang mengatakan seperti itu, sampaikan ke dia, saya telah mengampuni orang yang telah berbuat dosa tadi, dan saya membuat dengan kalimat itu saya hancurkan amal ibadahnya. Jadi satu kata membuat dia jauh terjerumus ke dalam jurang api neraka. Olehnya Abu Bakar mengatakan, takallama bi kalimah aw baqat dunyahu wa akhiratah. Dia telah mengucapkan satu kalimat
yang dengan kalimat itu menghancurkan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini betapa bahayanya lisan. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang rukun-rukun Islam, sebagaimana dalam hadis Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW menceritakan kepada Muaz bin Jabal tentang apa itu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka. Atau Muaz bin Jabal yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni anin nar." Dan ini semua kita ingin melakukan hal itu. "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang dengannya saya dekat dengan surga dan jauh dari neraka." Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam. Ya, amalan yang mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan dari neraka adalah amalkan semua kewajiban kita, mulai dari rukun Islam. Ya, syahadat kita perkuat, tauhid kita perkuat, tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, dengan sesuatu pun. Salat kita jaga, terutama kita laki-laki, salatnya di masjid berjamaah. Kalau ada laki-laki salatnya di rumah, berarti dia lelaki soleha. Ya. Kita laki-laki salatnya di masjid sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Walaupun kita tidak bermadhab seperti madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau sangat keras dalam hal ini, beliau menjadikan syarat sahnya salat adalah berjamaah. Yaitu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun jumhur ulama mengatakan dia hanyalah sesuatu yang sunnah muakkadah, berdosa kalau ditinggalkan. Ya, kalau tidak punya udzur. Kemudian Rasulullah SAW setelah menjelaskan itu, lalu beliau mengatakan, "Apakah kalian mau saya beritahukan apa tiangnya agama ini? Umuduhu as-salah," dan seterusnya. Panjang sekali hadisnya. Dari sekian banyak amalan disebutkan oleh Rasulullah SAW, amalan yang dengannya membuat kita dekat dengan surga, jauh dari neraka, banyak sekali satu persatu, mulai dari sabar, mulai dari zakat, puasa dan seterusnya. Terakhir beliau mengatakan, "Maukah ala ukhbiruka ala milaki dzalika kullih?" Maukah kamu saya beritahukan apa yang menjadi pusat dari semua itu, kunci dari semua tadi yang kita sebutkan tentang amalan yang mendekatkan dengan surga dan menjauhkan dari neraka? Muaz bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengambil lisannya. Dalam syarah hadisnya ada ulama mengatakan lisannya beliau sendiri dia pegang, ada juga yang mengatakan beliau memegang lisannya Muaz bin Jabal. Terlepas dari dua hal itu, beliau dalam hal ini mengajarkan, ya boleh kita sambil menunjuk untuk menjelaskan dan lebih mengena, atau kita sambil memegang lidah sendiri dan mengatakan kuffa alaika hada. Ya, beliau sambil memegang lidahnya dan mengatakan jaga ini, jaga lisanmu ini. Inilah inti dari bagaimana mendekatkan diri dengan surga dan menjauhi dari neraka. Muaz bertanya, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhadzuna bi alsinatina?" Setelah mendengarkan bahwasanya intinya adalah lisan, Muaz mengatakan, kalau seandainya kita dihukum karena mencuri, wajar. Dihukum karena korupsi, wajar. Karena ini dan seterusnya, wajar. Tetapi kalau sekedar berbicara, apakah kita juga akan dihukum karena lisan-lisan kita? Nah, di sini keluar kalimat Rasulullah SAW yang bukan jengkel, tetapi kalimat yang diucapkan bagi seseorang yang sebenarnya tidak pantas atau tidak selevel dia itu tidak bertanya seperti itu. Ya, kalimat "Tsakilatka ummuka ya Mu'adz." Sudah capek ibumu melahirkanmu wahai Mu'adz, tapi engkau masalah ini kau tidak tahu. "Tsakilatka ummuka ya Mu'adz," ketahuilah bahwasanya begitu banyak manusia masuk ke dalam neraka disebabkan hasaida alsinatihim, kerikil-kerikil kecil yang keluar dari lidahnya. Ya, maksudnya kalimat-kalimat yang dianggap kecil yang keluar dari lidahnya sehingga membuat dia masuk ke dalam neraka. Dan ini seirama atau semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam haditsul ifk. Dalam haditsul ifk, kalau kita baca surah Nur di ayat 11 sampai ayat 10 ayat setelahnya, bercerita tentang bagaimana proses terjadinya haditsul ifk. Haditsul ifk itu kisah di mana istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dituduh selingkuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Ya, dalam sebuah perjalanan beliau pulang,
Aisyah tertinggal karena turun dari khodajnya, turun dari tempat biasanya beliau diangkut, karena waktu itu beliau masih kecil, tidak terlalu berat, sehingga orang yang mengangkutnya tidak bisa membedakan ada orang atau tidak ada orang. Singkat ceritanya, terlambat datang. Ada satu pasukan namanya Safwan al-Mu'attal yang memang selalu dipasang paling belakang. Tujuannya adalah untuk melihat siapa tahu ada rombongan atau ada pasukan yang terlambat atau ada barang jatuh. Tugasnya dia untuk memungut. Jadi memang selalu dalam rombongan itu ada selalu bagian belakang dipasang. Safwan al-Mu'attal itu. Dan ya, beliau berhasil mendapatkan, ternyata memang ada satu orang ketinggalan, yaitu istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafikin, itu langsung curiga. Ya, dia langsung mengatakan, la yaslamu hadza min hadza. Ini antara ini dengan ini tidak mungkin selamat. Tersebarlah yang namanya gosip kalau Aisyah selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhum ajma'in. 1 bulan Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu, dan 1 bulan beliau tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat terkait dengan hal ini. Dan Allah mengatakan idz talaqawnahu bi alsinatikum. Ya, di sini disebutkan kata lisan. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum, seolah-olah kalau makna ayat ini, kalau secara balaghahnya itu seolah-olah hanya berpindah dari lisan tanpa difikirkan. Ya, jadi tidak dicerna, pokoknya dari lisan ke lisan langsung disebar tanpa dicerna. Apakah ini benar? Bagaimana bisa terjadi? Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal itu, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Sebenarnya kan 2 kali terulang itu. Talaqawnahu bi alsinatikum, kalian menyampaikannya dengan lisan, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian menyampaikannya dengan mulut. Kan sama saja maknanya. Tetapi ada makna tersirat di situ. Salah satu di antaranya adalah kalian tidak mencerna apa yang kalian dengarkan. Pokoknya langsung sampai di lisan lempar lagi. Talaqona itu kan memantul. Ya, sampai langsung pergi tanpa dicerna ini benar atau tidak. Makanya di ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Coba sekali kalian itu saat mendengarkan itu langsung kembalikan ke diri kita. Kalau saya di posisinya Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, apakah terjadi atau tidak? Bagaimana mungkin bisa terjadi kepada istri Rasulullah? Laula izami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Seandainya saat pertama kali kalian mendengarkan berita ini, langsung kalian mengatakan tidak pantas kami berbicara tentang hal ini. Dan ini seharusnya kaum muslimin seperti itu. Tapi sebahagian ittalaqawnahu bi alsinatikum. Termasuk ada seorang sahabat yang melakukan hal itu dan dapat cambukan. Orang yang dibiayai dan masuk dalam anggarannya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Mistah bin Usasah. Mistah ini masih ada hubungan keluarga dengan Aisyah. Ditambah lagi Abu Bakar As-Siddiq yang membiayainya selama ini. Tapi ternyata ya inilah saya bilang tadi, kita sulit terlepas dari hal ini. Sampai sekali bersahabat pun ada yang terjerumus dan sudah mendapatkan hukumannya di dunia dan Allah sudah memaafkannya. Ya, salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Dia kena cambukan 80 kali. Ya, karena cambukan atau hukuman bagi al-qadhaf yang menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti, hukumannya adalah 80 kali cambuk. Dan beberapa orang yang ketahuan menyampaikan hal itu mendapatkan cambukan dari pemerintah saat itu, dari Rasulullah SAW 80 kali cambukan. Di antaranya adalah Mistah bin Usasah, orang yang dibiayai oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah bapaknya Aisyah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sempat mengatakan, saya tidak mau lagi biayai. Ya, masa sudah dibiayai, biaya hidupnya apa semuanya, fasilitas yang dikasih, dia tidak menjadikan hal itu sebagai penahan diri untuk tidak berbicara tentang masalah putrinya. Bukan sekedar putrinya, tapi dia adalah istri Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, saya berhenti, saya tidak mau lagi biayai. Allah Subhanahu wa taala menegur. Makanya kesalahan orang yang soleh itu terkadang menjadi nikmat tersendiri. Ya, dia memang salah karena mau memutuskan sebuah kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala tegur, lalu Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq.
wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Janganlah kalian orang yang sudah terlanjur, sudah biasa bersedekah, sudah biasa memberikan sedekahnya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, jangan gara-gara sesuatu dia berhenti, padahal dia sudah memberikannya kepada orang yang muhajir fisabilillah, orang miskin, kerabat lagi. Kalaupun ternyata orang itu pernah salah, bukankah Allah mencintai orang yang memaafkan? Maka setelah ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq memaafkannya dan kembali memberikan tunjangannya. Ya, tetap dibiayai walaupun dia sudah berbicara tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kembali kepada ayat tadi itu, italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Kita sebagian itu tanpa pikir lagi, langsung dengarkan berita langsung sebar tanpa konfirmasi. Dan bukan sekedar itu, wa tahsabunahu hayyina. Ini yang jadi masalah. Kita mengira apa yang kita lakukan itu biasa. Wa tahsabunahu hayyina. Hayyin itu sesuatu yang hina, sesuatu yang sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Kalian mengira kalimat seperti itu yang kalian dengarkan langsung sebar. Sekarang walaupun tidak dengan lisan tapi dengan WhatsApp, dengan chat dan seterusnya, satu berita yang kita dengar tanpa konfirmasi langsung sebar. Tahsabunahu hayyina. Kalian mengira perbuatan ini itu ringan. Wa huwa indallahi azim. Ternyata di sisi Allah itu sangat besar. Kenapa sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW pertama ketika masuk ke Makkah dan melihat Ka'bah, beliau mengatakan, wahai Ka'bah, hurmatuka azimah. Kehormatan wahai Ka'bah sangatlah agung. Tetapi kehormatan seorang muslim jauh lebih agung daripada kehormatan Makkah. Makanya dalam hadis tentang pembunuhan seorang muslim yang tak bersalah, lahadmul Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, di sisi Allah itu lebih ringan dibandingkan membunuh seorang muslim, ya, yang tidak ada dosanya, yang tidak berdosa, yang tidak punya sebab. Bahkan jauh lebih besar dari itu, lazawalud dunya, hancurnya bumi, hancurnya dunia ini, di sisi Allah itu lebih ringan dibandingkan dengan membunuh seorang muslim. Ya, karena begitu terhormatnya seorang muslim dalam kehidupan kita. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, dan ini untuk diri kita semua, ya, pembicara dan kita semua. Dan ulama kita dahulu itu ketika berbicara bukan asal bicara, dia sudah menyaksikan, sudah melihat kondisi yang ada. Padahal di zaman mereka ini zaman jauh lebih baik daripada zaman kita. Karena kan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini tentu tidak semua sisi, ya, tapi ada beberapa sisi yang secara umum tidaklah datang sebuah zaman kecuali jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Makanya kan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di masa Rasulullah SAW, itu sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Semakin jauh maka semakin buruk dalam beberapa sisi, tidak semuanya juga, karena kan selalu ada orang yang ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang berada di atas kebenaran, yang tidak pernah takut dengan siapapun. Itu akan selalu ada. Tapi secara keseluruhan akan seperti itu keadaannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hidup di masa insyaallah zamannya jauh lebih baik daripada zaman kita. Keislaman seseorang jauh lebih baik daripada kita. Kepedulian orang terhadap agamanya jauh lebih besar daripada zaman sekarang ini. Tapi beliau pernah mengatakan sebuah kalimat yang membuat kita juga harus banyak berpikir. Dan saya ketika membaca tulisan itu, pernyataan itu, kembalikan ke diri kita dan kita mengatakan betapa benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga para ulama memang ketika berbicara itu tidak asal bicara. Dia sudah menyaksikan, sudah mengalami, dan akhirnya kemudian merangkai kata untuk hal itu. Beliau mengatakan, kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wadh-dhulm. Begitu banyak yang kita saksikan orang yang wara, yang sangat jauh, berusaha menghindari yang namanya al-fawahish, perbuatan keji, wadh-dhulm. Tidak ada sesuatu yang keji kecuali dia pasti dia tinggalkan.
tidak komunikasi dengan lawan jenis misalnya, tidak makan riba, ya, tidak memakan harta orang lain, tidak melakukan kezaliman, berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Haji sudah berkali-kali, umroh tiap bulan dan seterusnya. Semua amal ibadah yang dilakukan. Kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wa zulm. Begitu banyak kita lihat ada orang yang berusaha memang jauh dari kekejian, sifat keji dan kezaliman, tetapi yafri, pernyataannya, lisannya tidak pernah lepas dari mencaci maki yang hidup ataupun yang sudah mati. Wala yubali bima yaqul. Ya, ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi. Karena memang ada seperti itu. Masya Allah, rajulun saleh, abid, alim dan seterusnya. Tapi silakan cek pernyataannya baik di Facebook dan yang lainnya. Ya, pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain tersinggung. Menjustifikasi, menuduh, mengeluarkan seseorang ini dari ahlus sunnah wal jamaah ini dan seterusnya. Padahal ya, umat kita, umat Islam ini umat yang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Walaupun sekarang diartikan dengan moderat, tapi moderat bukan berarti liberal. Ya, alhamdulillah beberapa di Kementerian Agama dan seterusnya selalu menggaungkan ini. Ya, Islam moderat, tapi harus dipahami betul dengan moderat. Ya, bukan moderat yang artinya liberal. Moderat karena memang umat wasata. Kita tidak langsung menghakimi orang yang bersalah itu kekal di neraka, atau bila neraka itu tempatmu, apalagi sampai mengucapkan kalimat yang tadi. Allah tidak akan mungkin mengampunimu, sampai bersumpah lagi. Ya. Salah satu sebabnya kenapa Nabi Adam itu berani makan buah khuldi padahal sudah dilarang, itu karena ada kata sumpahnya iblis. Ya, maka disebutkan dalam beberapa sejarah Nabi Adam ketika ditanya, wahai Adam, tidakkah engkau sudah diberitahukan bahwasanya jangan dekati la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, apalagi memakannya. Tapi kenapa bisa terperdaya dengan iblis? Salah satu jawaban dari Adam alaihissalam adalah, ya Allah, biizzatik, dengan keagunganmu ya Allah, saya tidak pernah menyangka kalau ada seorang makhluk berani bersumpah atas namamu dan dia bohong. Ya, kan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, wahai Adam, saya penasehat bagimu. Tidak apa-apa kau makan ini, karena tidaklah Allah melarang engkau memakannya kecuali karena engkau akan kekal kalau engkau makan. Makanya iblis memberi nama buah ini adalah buah khuldi. Nah, kita jangan ikut-ikutan bilang buah khuldi, karena itu pernyataannya iblis. Ya, kalau kita juga mengatakan itu buah khuldi, berarti kita ikut serta menguatkan pernyataan iblis. Ya, jadi bilang saja buah atau buah apalah. Yang penting apa, jangan juga bikin heboh, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan menusuk parpol yang ada gambar pohon begini. Oh, itu jangan juga itu. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernyataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang tadi, kam min mutawarri'in, kam tara min rajulin mutawarri'in al-fahishi wa dhulm. Begitu banyak orang yang berusaha atau wara jauh dari sifat keji dan kezaliman, tapi ternyata tidak bisa lepas dari mencaci maki orang-orang yang sudah hidup, yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Dan ini waliyadzubillah, hati-hati dengan pernyataan seperti ini atau dengan sikap seperti ini. Kemudian masih ada 2 poin mungkin kita ingin sebutkan, yaitu maratibus sabb, ya, atau kita sebutkan beberapa dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan yang dengannya bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah as-sabb, mencaci maki. Dan a'dhamus sabb, seburuk-buruk mencaci maki adalah mencaci maki Allah Azza wa Jalla, menuduh Allah atau murka kepada Allah, ya, marah terhadap takdir Allah. Ini adalah sebab atau asbab yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia mencaci maki Allah. Ya, kurang ajarin Tuhan misalnya, ya, mengatakan seperti itu, atau dengan kalimat-kalimat yang lain, ya, baik itu dari kalangan orang kafir di luar Islam ataupun dari kalangan umat Islam sendiri, dan tidak sedikit,
Ya, tidak sedikit dari antara kita yang terkadang mencaci Allah Azza wa Jalla. Allah tidak adil terhadap saya. Kan tidak sedikit kita mendengarkan kalimat seperti itu. Sepertinya Allah tidak adil sama saya. Masa saya sudah bekerja bertahun-tahun, gaji saya cuma segini, kehidupan saya cuma segini. Ya. Masa saya sudah menikah begini-begini tidak dikasih anak. Isi fulan, ya, saya lebih dulu menikah, dia sudah 10 anaknya, saya satu pun tidak ada. Ya. Masa Allah tidak adil ini? Dia penghasilannya biasa-biasa saja, istrinya 3. Kok saya penghasilan saya banyak, 1, 2 saja susah. Jangan pernah menghakimi dan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ini su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini lisan kita ketika mengatakan Allah tidak adil kepada saya, ini diantara asab yang paling besar. Yang kedua adalah mensab atau menghina para nabi. Ya, menghina para nabi. Baik itu nabi kita alaihi salatu wassalam ataupun nabi-nabi sebelumnya. Karena kalau kita membaca ayat, mendustakan satu nabi itu sama dengan mendustakan seluruh nabi. Wa iyukadzibuka faqad kadzdzaba rusulun min qabli. Kalau mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka sama dia telah mendustakan semua nabi-nabi sebelumnya. Dan ini kaidah dalam agama kita. Mendustakan satu nabi saja itu sama dengan mendustakan seluruh nabi. Mendustakan satu ayat dalam Al-Qur'an itu sama dengan mendustakan seluruh ayat. Ya. Beda kalau, jadi ini harus dipahami juga. Mendustakan itu artinya merasa atau meyakini ini bukan dari Allah. Satu ayat saja kita mengatakan ini bukan dari Allah, ini bukan Al-Quran, ini seterusnya, itu sama, padahal jelas ya, jelas itu sudah hadisnya mutawatir, sudah ada dalam Al-Quran dari turun sampai sekarang. Lalu dia mengatakan ini bukan ayat Al-Quran, itu sama dengan dia mendustakan seluruh ayat. Beda dengan kalau dia mengamalkan beberapa ayat lalu ada yang dia tidak bisa amalkan, ini lain ceritanya. Tetapi tetap kita berusaha untuk mengamalkan semua isi Al-Quran, karena Allah juga mengingkari perbuatan mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Semuanya harus kita imani. Maka mencaci satu nabi saja, maka itu sama dengan mencaci maki seluruh nabi. Mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Apatah lagi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan terkhusus dalam mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hukuman baginya kecuali hukuman mati. Ya, mencaci ulama, mencaci orang tua, mencaci maki orang tua, penguasa dan seterusnya, mungkin hukumannya penjara, dicambuk, takzir dan seterusnya. Tapi mencaci maki nabi, karena nabi sudah tidak hidup, sudah tidak ada sekarang ini, maka kita tidak bisa mengetahui apakah nabi memaafkan dia atau tidak. Yang ada adalah hukumannya hukuman mati. Ya. Tapi karena kita ini adalah hukum negara kita, negara hukum, tidak boleh juga langsung kita menghakimi sendiri-sendiri. Berikan kepada yang berhak, berwajib atau yang berwenang. Ada kisah di zaman Rasulullah SAW, dan ini diambil dalil oleh para ulama bahwasanya membunuh yang mencaci nabi itu boleh. Ya, tetapi karena ini adalah negara hukum, jangan sembarangan juga kita serahkan kepada yang berwajib. Ada seorang budak, ada seorang orang buta memiliki budak, yang mana budaknya ini selalu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi majikannya, karena dia buta majikannya, dia tidak bisa menolak, tidak bisa melawan dan seterusnya. Tidak tahu bagaimana caranya melawan karena dia buta. Tapi tiap hari dia selalu mendengarkan budaknya, budak perempuannya itu mencaci maki Rasulullah SAW. Maka pada saat malam atau saat tidur, orang buta ini mengambil pisau dan kemudian menindih budaknya dengan pisau itu dan membuatnya meninggal dunia. Ya, budaknya mati. Keesokan harinya karena ditemukan ada mayat, semua dikumpulkan bertanya-tanya siapa pelaku pembunuhannya, tidak ada yang mengaku. Ya, tidak dicurigai juga majikannya karena dia orang buta, bagaimana caranya dia membunuh. Tapi setelah dikumpulkan dan Rasulullah SAW bertanya terus siapa pelakunya, tidak ada yang mengaku. Kemudian akhirnya seorang buta itu berdiri lalu mendatangi Rasulullah SAW sambil jalan melangkahi orang-orang karena tidak melihat. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, budak saya ini adalah budak yang sangat taat sama saya dan saya sangat mencintainya.
dan darinya saya mendapatkan anak. Jadi kan budak itu bisa digauli, ya. Dan ternyata dia punya anak dari budak ini. Tapi saya tidak tahan ketika dia mencacimu, ketika dia memakimu. Saya tidak tahan dan saya pun akhirnya membunuhnya dengan cara mengambil pisau di malam hari lalu saya menikamnya. Rasulullah SAW dalam hadis itu disebutkan mendiamkan, tidak menghukum si orang buta ini dan masalahnya sudah selesai. Artinya dibiarkan. Nah, makanya para ulama mengatakan hukuman bagi yang mencaci maki Nabi adalah hukuman mati. Dari hadis yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Mencaci sahabat itu tidak sama dengan mencaci tabi'in, dengan atba'ut tabi'in, dengan ulama sekaliber apapun saat ini, itu tidak sama. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah SAW, jangan pernah ada di antara kalian yang mencaci maki sahabatku. Beliau menyatakan ini kepada sahabat yang lain, karena pernah sahabat berseteru antara Khalid bin Walid dan sahabat yang lainnya sampai bersetigang, lalu ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencaci maki sahabatku, karena seandainya kalian menginfakkan satu gunung emas itu tidak sama dengan perjuangan para sahabat. Dan olehnya Rasulullah SAW ketika terjadi perang Tabuk, ya, dalam surat Taubah yang diceritakan itu, ketika selesai perang Tabuk atau pulang dari Tabuk, karena kan perang Tabuk disebutkan tidak terjadi perang, tapi perjalanannya cukup berat. Pulang dari Tabuk, orang-orang munafik ini mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah turunkan ayat kalau mereka sudah kafir. Mereka mengatakan, kami tidak mendapati orang yang paling rakus kalau ada makanan, ajdaru butunan, orang yang paling rakus kalau ada makanan, wa ajbadu indal liqa, tapi paling pengecut kalau ketemu musuh dibandingkan para penghafal Al-Quran. Dan yang dimaksud adalah sahabat, karena sahabat yang hidup di masa itu. Kalimat ini didengarkan oleh sahabat ingin menyampaikannya ke Rasulullah, ternyata Jibril sudah duluan menyampaikan. Kalau ada orang yang mengatakan kalimat itu, Allah menurunkan ayat, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada alasan, kalian sudah kafir. Sampai disebutkan mereka meminta maaf, Rasulullah tidak berikan maaf, sampai mereka mengejar Rasulullah SAW sampai kaki-kakinya terbentur di batu, bergelantungan di kendaraan Rasulullah SAW, di kuda Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak menghiraukannya lagi, karena turun ayat, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak adakah selain Al-Quran, selain Rasulullah, selain para penghafal Al-Quran, selain para sahabat yang dijadikan sebagai bahan olok-olokan? Apa sudah tidak ada lagi bahan lain sehingga hal-hal ini dijadikan sebagai bahan olokan? La ta'tadiru, janganlah kalian mencari alasan karena kalian sudah kafir. Maka diantara 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu 10 diantara 10 pembatal keislaman adalah al-istihza'u biddin, mempermainkan atau mengolok-olokkan atau mencaci maki agama, termasuk para sahabat dalam hal ini. Waliyadzubillah. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara dosa lisan adalah as-sadd. Kemudian yang kedua adalah al-la'n, melaknat. Ya, melaknat siapapun, termasuk melaknat orang tua. Apakah ada orang yang melaknat orang tuanya? Ya, dalam masalah melaknat ini Rasulullah SAW mengatakan, al-la'nu man la'ana akhahu faqad qatalah, atau al-la'nu ka qatlihi, la'nul muslim ka qatlihi. Melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuhnya, karena laknat itu kan mengusir dari, kalau bahasa laknat itu kan alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, itu adalah tardu min rahmatillah, terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuhnya, artinya dosanya, walaupun hukumannya tentu tidak sama, ya, karena tidak ada hadis atau ayat yang mengatakan siapa yang melaknat saudaranya maka dia dihukum mati, itu tidak ada. Tetapi dari segi dosa itu kaqatlihi, dari segi sosial itu sama seperti orang yang sudah membunuhnya ketika dia melaknatnya. Dan di antara kita, di antara sebagian manusia ada yang melaknat orang tuanya, dan Rasulullah SAW pernah mengatakan hal itu, melaknat orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada seorang anak yang mau melaknat orang tuanya? Ternyata maksudnya adalah
ada seseorang yang berseteru, berkelahi, berantem, saling memaki, lalu dia melaknat orang tua lawannya, ya, terlaknat orang tuamu, lalu orang itu membalas, orang tuamu juga terlaknat. Nah, inilah yang dimaksud dengan dia telah melaknat orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadi sebab, ya, dia menjadi sebab melaknat orang tuanya, dan ini tentu sangat berbahaya. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam hal ini. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau memang tidak bisa kita mengucapkan kalimat yang baik, lebih baik diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang tidak bisa berkata baik, ini tanda seorang yang mukmin kepada Allah dan hari akhir adalah mengucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak ada, ya diam. Makanya ada seorang tabi'in atau seorang salaf kita mengatakan, saya sudah 10 tahun berusaha, ya, berusaha menjaga sesuatu yang sampai saat ini saya masih usahakan. Ini sudah 10 tahun. Apa itu? Untuk tidak mengucapkan kalimat yang tidak bermanfaat. Nah, ini katanya 10 tahun dia latih dirinya. Tapi sampai saat ini, ketika mengatakan itu, sampai saat ini saya masih melatih dan masih terkadang keceplosan, masih mengucapkan kata yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau memang tidak ada manfaatnya, sebaiknya diam. Karena ini kalimah yang atau kata yang tidak ada yang keluar kecuali pasti dicatat. Dalam surah Qaf ayat 18, ya, juz 26, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan malaikat raqib dan atid. Ini juga kita biasa salah mengartikan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap oleh lisan-lisan kita, kalimat yang keluar dari lisan kita, kecuali ada raqibun atid. Raqib ini sifat, atid juga sifat. Raqib itu yang selalu mengawasi, atid yang mencatat atau dekat. Bukan nama malaikat, tapi ini sifat dari malaikat. Ya, walaupun kebanyakan kita biasanya dulu waktu kita di SD, di SMP kita pelajari itu, di antara nama-nama malaikat adalah malaikat raqib dan atid, ya, padahal itu bukan namanya, tapi itu adalah sifatnya. Maka tidak ada kalimat yang keluar kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Maka kita harus hati-hati dengan lisan kita. Kemudian selanjutnya ada 2 dosa lagi yang juga cukup berat, ya, sampai saat ini, dan tidak tidak, atau semua mungkin pernah terlibat di dalamnya, yaitu an-namimah wal ghibah. 2 penyakit ini dan 2 dosa ini kita harus berusaha untuk meninggalkannya, karena 2 dosa ini begitu mudah, tetapi bahayanya juga sangat besar. An-namimah, perbedaan antara namimah dengan ghibah. Kalau namimah itu mengadu domba, dia menyampaikan sesuatu kepada si fulan, si A, lalu juga menyampaikan kebalikannya kepada si B, yang membuat si A dan si B berantem. Ini namanya namimah, an-namam. Dan salah satu di antara orang yang masuk ke dalam neraka dan juga dianggap sepele ini masalah, tetapi ternyata itulah yang membuat dia diadab dalam kubur. Ya, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, beliau SAW mengatakan, sesungguhnya orang dalam kubur ini diadab. Wa innahuma yu'adzabani, dan keduanya diadab itu mereka menganggap apa yang dia lakukan itu kecil. Yang satunya adalah yastiru anil baul, yang satunya itu tidak bersih kalau kencing, tidak memperhatikan kebersihannya saat buang air, dan yang kedua adalah an-namam, yang selalu mengadu domba dengan lisannya, ya, membuat kaum muslimin berseteru. Al-ghibah, kalau ghibah adalah menceritakan aib seseorang, dan itu benar, yang diceritakan itu benar, bukan yang salah. Kalau salah bukan lagi ghibah namanya, itu namanya buhtan, yang kalau bahasa kita adalah fitnah. Ya, tapi bagusnya memang bahasa kita itu harus disesuaikan, karena kalau dibilang fitnah juga kurang tepat. Harusnya tepatnya adalah buhtan, ya, faqad bahatahu, menuduh tanpa bukti, ya, itu buhtan. Kalau ghibah
itu menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita dan itu benar keadaannya. Memang benar itu terjadi. Karena kalau tidak benar bukan menggibah lagi namanya, lebih besar lagi. Karena sesuatu yang benar, cuma kan orang yang ketiga itu orang yang tidak hadir di tengah-tengah kita tidak senang kalau itu disebut. Benar atau tidak benarnya, dia tidak senang dengan hal itu diceritakan. Nah ini hati-hati. Dan Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ya ayat 12. Ayat yang masyhur itu yang semua kita hafal dan semua kita sudah sering dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis Rasulullah SAW itu menggambarkan orang yang menggibah saudaranya sama dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan daging bangkai, memakan saudaranya setelah meninggal dunia. Maka ini hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita, siapapun bisa terlibat. Maka di awal saya secara pribadi sudah menyatakan ini materi berat, karena boleh jadi kita menyatakan hal ini tapi kita juga melaksanakannya. Olehnya kita saling mengingatkan. Dan bahkan kalau bisa kita mulai dari saat ini, kalau sudah mulai pembicaraan orang lain yang dibahas, kita saling mengingatkan, dan kalau masih tetap lanjut kita tinggalkan majelis itu. Ya, kita mulai tinggalkan majelis itu dan sampaikan kalau Anda mau datang bicara membahas keburukan orang lain, stop. Kalau kebaikannya silakan. Kecuali memang ada beberapa kondisi yang dibolehkan ghibah. Ya, ada beberapa kondisi yang dibolehkan ghibah termasuk dalam masalah hadis. Ya, ketika ada orang menyampaikan hadis, itu kan tidak langsung diterima hadisnya. Ditanya dulu bagaimana orangnya. Bisa jadi orang yang datang itu mengatakan orangnya itu biasa berdusta. Itu kan ghibah. Orangnya kalau makan biasa tidak pakai basmalah. Ya, kalau makan biasa sendiri-sendiri. Ya, makan berdiri, pakai tangan kiri, tidak basmalah, tidak bagi-bagi. Ya. Itu kan ghibah. Ya, tapi karena ini keadilan sebuah hal ini hadisnya diterima atau tidak itu wajar. Sama juga ketika ada yang melamar, ya ada yang melamar anak kita atau ada yang melamar keponakan kita dan seterusnya, boleh kita cari tahu dia keburukannya, kebaikan dan keburukannya. Ada 5 poin kalau tidak salah. Ini waktu kami kuliah hadis itu ada hal ini disebutkan. Ada 5 poin ghibah itu dibolehkan. Ya, selebihnya selain dari itu tidak boleh. Ya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada unsur baik itu dalam masalah keadilan, kesyahadah dan seterusnya, termasuk dalam persaksian, tidak ada, maka tidak pantas untuk kita membicarakan yang tidak baik darinya. Kalau memang dia tidak baik, sampaikan langsung ke orangnya, nasihati secara langsung dan tidak membicarakannya di orang-orang. Bahkan sebagian, ya Wallahul musta'an, ya, mudah-mudahan tidak terjadi di tengah-tengah kita. Terkadang suami istri cerita sebelum tidur, pengantar tidurnya gibahin tetangga. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau gibahin tetangga calon keduanya, kalau bilang menceritakan layak atau tidaknya, saya kira tidak masalah. Tapi kalau yang diceritakan gibah dan yang lain-lainnya, wah ini hati-hati. Pengantar tidur kok gibah, ya. Dan tidak sedikit ya terjadi seperti itu. Waliyadzubillah. Mohon maaf karena waktu sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Yang intinya jamaah sekalian, saya hanya mengingatkan diri saya dan saya lebih pantas untuk diingatkan dalam hal ini dibandingkan hadirin semuanya. Tapi tugas kita adalah saling mengingatkan betapa bahayanya lisan ini. Mari kita jaga lisan ini. Masih banyak yang bisa mendatangkan kebaikan. Duduk-duduk kita seperti ini mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah astagfirullah. Rasulullah dalam satu majelis biasa beristighfar sampai 70 kali, bahkan ada yang 100 kali dan seterusnya. Ini jauh lebih mudah insyaallah dan jauh lebih baik daripada harus berbicara hal-hal yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisanan shadiqah, lisan yang selalu jujur, lisanan dzakirah, lisan yang selalu berzikir, dan hati yang selalu khusyuk dan hati yang selalu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karunia
yang sangat besar bagi umat manusia di zaman ini adalah teknologi media telekomunikasi yang sangat canggih, yang memudahkan kehidupan kita, memudahkan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi satu sama lainnya, sehingga teman dan sanak keluarga di ujung dunia sekalipun dapat kita pantau. Dan tentu masih banyak lagi manfaatnya, termasuk untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkan bumi ini, dan juga fungsi sebagai orang beriman, menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai nikmat ini justru menjadi musibah bagi kita ketika kita lalai dalam menggunakan media ini. Maka dari itu perlu pencerahan. Hadirilah, insya Allah akan banyak manfaat sehingga kita tidak lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya